حي على الفلاح. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih telah memenuhi undangan kami panitia Reuni Akbar 212 Munajat dan Maulid Agung dengan tema kali ini Bela Islam, Bela Nabi Muhammad SAW. Sore ini kita akan menyampaikan perkembangan terakhir dari kerja-kerja panitia untuk pelaksanaan insya Allah nanti tanggal 2 Desember hari Senin kita mulai insya Allah jam 2 dan kita akan usahakan berakhir maksimal pukul 8.30. Sebelumnya saya perkenalkan dari sebelah kiri saya Ustadz Gus Agus Abbas dari Jawa Tengah. Beliau perwakilan kita Jawa Tengah. Kemudian yang sebelah kiri saya Kiai muda, ganteng, energik, Ustadz Selamat Ma'arif. Sehari-hari beliau adalah Ketua Umum PA 212. Dalam kepanitiaan beliau menjabat sebagai Sekretaris Steering Committee. Di sebelah kanan saya ada Kiai Ahmad Sobri Lubis. Beliau di Steering Committee dan sehari-hari kita kenal beliau sebagai Ketua Umum Front Pembela Islam. Di sebelahnya lagi beliau adalah Kiai Haji Awid Masyuri di panitia sebagai ketua OC, ketua panitia OC, dan beliau salah satu pengurus di FPI Pusat. Beliau lagi adalah lawyer yang kita kenal banyak membela para mujahid yang bermasalah dengan hukum, Ustadz Ahmad Mihdan. Beliau salah satu penasihat kita. Kemudian sebelahnya lagi Ustadz Uus Solihin. Beliau adalah sekretaris OC. Dan mohon maaf yang di ujung Bapak Abdul Qadir ya, dari DPP FPI. Saya sendiri Edi Mulyadi di kepanitiaan menjadi sekretaris wakil ketua OC dan sehari-hari Sekjen GNPF Ulama. Untuk tidak memperpanjang waktu kita buka bersama-sama press conference ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kiai Haji Awid Masyuri. Kepada Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini teman-teman dari media sudah begitu banyak yang hadir. Dan tadi di depan sudah dikenalkan beliau-beliau, ada yang dari SC maupun dari OC, ada dari FPI, GNPF, dan lain sebagainya. Nah maka saya selaku Ketua Panitia Reuni 212 tahun 2019 dengan ini ingin membacakan press release. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia Maulid Agung dan Reuni Mujahid 212 tahun 2019 Jumat 29 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hingga kini persiapan panitia Maulid Agung dan Reuni Mujahid 212 hampir mencapai 90%. Sejumlah perizinan dan rekomendasi telah dikantongi panitia
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempermudah urusan ini, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Sejak awal kami meyakini tidak ada persoalan dalam menggelar acara ini karena tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya, serta ukhuwah Islamiyah pada khususnya. Acara ini terbuka untuk anak bangsa, semua kalangan, sehingga tidak ada alasan untuk menghalang-halangi, apalagi bertindak berlebihan, melakukan aksi-aksi menggalang opini dan kekuatan publik untuk menggagalkan acara ini. Kami sangat menyesalkan masih ada kelompok kecil 212 Fobia yang secara sengaja dan sistematis melakukan aksi-aksi ingin membatalkan kegiatan Maulid Agung dan reuni Mujahid 212. Seperti ada yang memasang spanduk ajakan untuk tidak menghadiri acara ini, membatalkan bis yang sudah disewa, mendesak Gubernur DKI mencabut izin, dan tidak sedikit komentar-komentar negatif terutama di media sosial. Kami sangat sesalkan aksi-aksi ini. Kami mengimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, menjaga persatuan dan kesatuan jika tidak sependapat dengan kegiatan ini. Jumat 29 November 2019 hari ini mulai ada sejumlah kegiatan di Monas, yakni mobilisasi sejumlah alat pendukung kegiatan. Dari daerah pun laporan sudah mulai masuk tentang alumni 212 yang akan berangkat ke Jakarta. Ada yang sudah berangkat dengan sepeda, berkendara bermotor, dengan mengendarai kuda dan lain-lain. Kami belum bisa melaporkan jumlah yang akan hadir dari daerah-daerah, tetapi kami sangat yakin tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa masjid di Jakarta pun sudah siap sebagai tempat singgah atau istirahat peserta dari daerah. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan reuni Mujahid 212 ini juga dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah terjadi penistaan agama, khususnya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Kami menyayangkan belum ada progres atas laporan saudara-saudara kami di berbagai daerah atas penghinaan Ibu Sukmawati, membanding-bandingkan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Soekarno di saat zaman penjajahan. Adalah tidak tepat sikap tersebut yang tergolong penistaan agama Islam. Untuk itu kami meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum Ibu Sukmawati Soekarno Putri sebagaimana hukum yang berlaku di negeri ini. Jangan sampai negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum. Selanjutnya melalui acara reuni yang ketiga ini, kita mendesak kepada semua pihak agar menghentikan pengasingan politik imam besar umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Jangan langgar HAM beliau selaku warga negara Indonesia. Kami juga akan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara kami di Gaza, Palestina. Terakhir, kami kembali mengajak umat muslim khususnya alumni 212 untuk hadir di kegiatan reuni Mujahid 212 dengan menjaga akhlakul karimah, tertib, damai, dan bersih. Ayo putihkan Monas pada hari Senin 2 Desember 2019 mulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, yang dimulai dengan sholat tahajud hingga pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bawa bendera merah putih sebanyak-banyaknya, bendera ormas masing-masing, serta diharapkan mengenakan pakaian putih. Kepada karyawan yang berkantor di sekitar Monas, kami ajak untuk subuh jamaah serta siapkan sarapan pagi bersama di sejumlah titik logistik yang tersebar di Monas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 tahun 2019, Jumat 29 November 2019. Penanggung jawab Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis SPDI, Ketua SC Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Sekretaris SC Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Panitia Awid Masyhuri. Ini yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Panitia, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kiai Awid Masyhuri, Ketua OC kita. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari penanggung jawab acara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, silakan Ustaz Oke. Ustaz Oke bisa ke atas. Silakan. Ada tempat kosong di atas. Ini yang baru datang, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, yang sebelahnya Kiai Haji Abah Rawat Bahar, nah, Ustaz Oke Setiadi, ahlan wa sahlan. Nah, fadhal Ustaz, silakan. Pada kesempatan kali ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan, semoga juga kelancaran dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas kita di dunia ini. Alhamdulillah dalam rangka reuni akbar dan maulid akbar yang akan diselenggarakan pada 2 Desember nanti, insya Allah Ta'ala akan dihadiri oleh segenap masyarakat, baik itu umat Islam. Saya melihat juga ada semangat yang cukup tinggi juga dihadiri oleh saudara-saudara kita dari non-Islam, karena memang mereka melihat dan menyaksikan secara langsung pada reuni-reuni yang sebelumnya bahwa reuni 212 ini ya, ini tidak bermotif sara, artinya misalnya anti terhadap satu etnis tertentu atau anti terhadap satu agama tertentu, tapi dia adalah aksi anti terhadap penistaan agama, agama apapun. Kami melihat dari pendeta, katakan orang-orang non-Islam yang hadir dari 212, mereka mengatakan juga hal yang sama. Artinya mereka katakan, kami juga tidak mau kalau agama kami dinistakan seperti itu oleh siapapun. Jadi 212 ini adalah ajang perhelatan akbar manusia yang masih mencintai agamanya dan akan memikirkan nasib agamanya ke depan. Nah, kalau saat sekarang ini banyaknya penista-penista agama dan kemudian dibiarkan dan tidak ditegakkan hukum, maka dari sini kita sebagai orang yang berakal waras, kita sudah melihat kayak apa nasib agama ke depan. Nah, kita minta sebagai pemerintah Indonesia yang memangku amanat
untuk menjaga dan melindungi agama. Agama apapun di Indonesia wajib dilindungi. Ada 5 agama yang sudah diresmi, yang diakui resmi di Indonesia, ya harus dilindungi. Tidak boleh ada yang menistakan. Karena agama itu sangat sakral. Termasuk juga agama ini adalah yang berkontribusi atas lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia ini merdeka. Artinya karena peranan agama dan karena peranan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menikmati kemerdekaan, bisa hidup berbangsa, bernegara, itu karena agama, karena perjuangan, karena jihad fisabilillah. Sehingga Allah menurunkan bantuannya kepada kita. Nah, jadi andai kata saat sekarang ini ada segelintir orang yang menyatakan bahwa agama ini sumber kemunduran, agama ini adalah sumber daripada ketidakmajuan Indonesia. Nah, mereka ini sesungguhnya adalah yang anti Pancasila. Mereka anti Pancasila. Nah, oleh karena itu jangan dibulak-balik ya. Mereka yang komit dengan agamanya, mereka sesungguhnya sedang mengamalkan Pancasila. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, 212 ini juga ternyata dilirik oleh masyarakat internasional, yang mana mereka tadinya menaruh kecurigaan dan menaruh sinis terhadap umat Islam Indonesia yang seringkali diberitakan sebagai umat Islam yang radikal. Akan tetapi luar biasa, dengan peristiwa 212 itu, walaupun ya banyak media saat itu tidak menayangkan ya secara live atau suka-suka mengecil-ngecilkan pada waktu itu ya, semoga yang nanti ini jangan ya. Iya. Tapi media sosial ini nggak bisa dihentikan. Semua orang yang pegang handphone menceritakan apa yang mereka alami pada 212, sehingga dilihat oleh saudara-saudara kita di luar negeri, mereka semakin antusias dan mereka lihat persaudaraan yang ada di 212 ini, khususnya persaudaraan antar umat Islam, antar kelompok umat Islam, antar mazhab di antara umat Islam, antar ormas di antara umat Islam, bisa bersatu padu. Inilah yang dilihat oleh negara-negara di seluruh dunia, bahwa harapan persatuan itu sudah muncul dari Indonesia. Mereka juga berharap kuat dan bahkan ingin mencontoh dari 212. Nah, 212 kali ini, reuni 212 saat ini insya Allah akan dihadiri oleh saudara-saudara kita cukup banyak dari luar negeri, karena mereka ingin secara langsung ingin menikmati dan ingin melihat bagaimana aksi ataupun juga perhelatan akbar umat Islam Indonesia dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif sekaligus juga membangun. Nah, dari sini mungkin itu yang bisa saya gambarkan, bahwa 212 ini adalah aset negara Republik Indonesia. Ya, itu adalah aset yang disaksikan oleh seluruh dunia, dan tidak ada aksi terbesar di dunia ini dengan dihadiri 13 juta orang, dengan aksi damai, dengan aksi yang penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Semua golongan ada di situ, belum pernah ada. Nah, mereka ini saudara-saudara kita dari masyarakat dunia yang lain ingin sekali berpartisipasi dan bergabung bersama-sama kita, maka sudah pastinya setiap peserta daripada 212 agar ikhlaskan diri, niatkan keamanan, jangan ada yang
bahwa hal-hal yang bisa merugikan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan keamanan. Jaga keamanan dan ketertiban karena kita bukan hanya dilihat oleh kalangan kita saja, tapi seluruh dunia memperhatikan matanya ke arah kita semuanya. Oleh karena itu jaga ketertiban, jaga keamanan. Insyaallah taala 212 ini akan menjadi hari ukhuwah sedunia. Insyaallah taala. Ya, dari situ semoga ada manfaatnya dan faedahnya untuk kita semuanya, dan umat Islam sebagai mayoritas di seluruh dunia ini adanya di Indonesia bisa menjadi guru yang baik, bisa menjadi suri tauladan yang baik di dalam toleransi dan juga dalam perbedaan yang ada di antara mereka, tapi juga tetap tegas di dalam menjaga prinsip-prinsip beragama dan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Terima kasih, jazakallah khair dari penanggung jawab acara Reuni Akbar 212. Selanjutnya untuk menghemat waktu kita langsung tanya jawab saja. Saya buka tampil pertama dengan 3 pertanyaan. Sebutkan nama media dan nama dan medianya. Silakan. Dari siapa Pak? Pak Mahdi dari mana Pak? Hah? Oke. Yang kedua ada lagi? Oh ya, siapa? Ucup. Ucup. Oh Yusuf. Mana yang perempuan ada? Oh ya, siapa namanya? Ria. Dari? Suara, oke. Silakan Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau boleh saya usulkan, walaupun ada isu katanya Pak, nanti suasana HP katanya ada gangguan gitu Pak ketika namun saya usulkan nanti untuk malamnya tuh sebelum acara kalau bisa di setiap masjid itu disediakan ini Pak fasilitas untuk charger bagi jamaah yang itu usulan Pak. Usul bagus. Usul bagus. Ini cuma satu Pak. Bagaimana nanti mengapresiasi tamu dari luar negeri itu ditampung atau dilayani khusus gitu Pak. Terima kasih. Oke, tamu dari luar negeri ya. Selanjutnya Ustadz Yusuf dari Tempo. Rambutnya dasar sekali bos. Top. Ya kenalin saya Gimana? Yusuf dari Tempo. Saya nanya sama bapak-bapak panitia. Yang pertama ada kabar bahwa izin keramaian dari Polri belum keluar. Kalau boleh tahu update-nya sampai sekarang seperti apa ya? Yang kedua, boleh tahu nggak siapa aja tokoh nasional yang diundang dalam acara reuni 212? Apakah siapa aja tokoh nasionalnya Pak gitu kan? Mungkin dari eksekutif, legislatif maupun dari pimpinan daerah seperti Gubernur DKI atau siapa aja yang sudah diundang dan sudah Siap. bersedia hadir Ditangkap. di acara. Terima Oke, kasih. jadi oke ya. Yang ketiga, Ria, suara.com. Oh, udah di sini. Silakan. Assalamualaikum Pak, mohon izin mau nanya. Yang pertama, estimasi peserta yang akan datang pada tanggal 2 Desember itu diperkirakan jumlahnya ada berapa Pak? Kemudian kabarnya nih Habib Rizik Syihab sedang mengurus visa kepulangan, apakah Habib Rizik juga akan hadir pada tanggal 2 Desember? Kemudian pertanyaan ketiga itu ada himbauan dari Mabes Polri ini kepada peserta untuk tetap tertib sama acara. Apakah panitia bisa menjamin tidak akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan konsekuensinya itu apa gitu Pak? Makasih. Oke, makasih banyak. Yang pertama dari Mahdi, tamu dari luar negeri, bagaimana pelayanannya? Mau jawab Pak Ketua? SC? Siapa? Oh, Dr. Seni. Baik, insya Allah tamu-tamu dari luar negeri hari Ahadnya sudah sampai di Jakarta dan menginap di berbagai hotel di sekitar Monas dengan biaya mereka masing-masing. Ya, kemudian nanti insya Allah secara bersama-sama kumpul di lobi satu hotel, akan berangkat bersama menuju tempat acara kita di Monas, dan insya Allah akan kita siapkan tempat tersendiri
untuk kawan-kawan yang dari luar negeri, dari berbagai negara, untuk bisa duduk tertib di sebelah panggung utama. Jadi akan ada tempat tersendiri memang buat kawan-kawan yang memang sudah dikoordinir oleh tim kita untuk bisa hadir di panggung. Adapun kawan-kawan dari luar negeri, pengalaman tahun-tahun kemarin itu memang sangat banyak, tetapi mereka memang karena inisiatif sendiri tanpa koordinasi akan berada di tempat-tempat yang memang mereka sukai, sehingga terkadang kawan-kawan media, kawan-kawan panitia melihat ada yang duduk dengan umat muslim, ada yang di pinggir pagar dan sebagainya. Tetapi yang dikoordinir oleh kita, insya Allah akan kita berikan tempat tersendiri. Kemudian nyambung mungkin yang saya ingat tadi, untuk perizinan, alhamdulillah dari Polda Metro Jaya sudah surat rekomendasinya sudah kita terima dan sudah sampai kepada Mabes Polri. Jadi secara kondisional tidak ada masalah, semuanya sudah terpenuhi oleh panitia. Dan kita juga sudah rapat koordinasi dengan Mabes Polri juga. Jadi insya Allah untuk segala perizinan sudah kita pegang, kita selesaikan, dan insya Allah aman, tertib, terkendali dan bersih. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin dari segi pengamanan, segi kebersihan, segi penerima tamu agar acara bisa berjalan dengan sukses, damai, tertib, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, dan pastinya kita sudah menyiapkan kurang lebih 450 orang untuk bergerak di tim kebersihan. Jadi selama berlangsungnya acara 450 orang itu akan bergerak dari awal sampai akhir untuk menjaga kebersihan di sekitar Monas. Kemudian sekitar 3.000 Laskar, Jawara, Pendekar juga sudah disiapkan untuk keamanan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya. Jadi insya Allah juga kita akan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk berlangsungnya acara ini agar tertib dan aman. Insya Allah kita berjuang semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin agar aman, tertib dan lancar. Ada yang itu lagi? Yang berkaitan dengan estimasi peserta, insya Allah kurang lebih 1 juta umat akan berkumpul, dan terus hari ini akan kita update informasinya, tapi kita sampai saat ini masih meyakini betul kurang lebih 1 juta umat akan berkumpul. Bisa kurangnya 100 orang, lebihnya 10 juta orang, kan namanya kurang lebih kan begitu. Sebab setiap tahun kita prediksinya begitu. Tahun kemarin tuh prediksi kita cuman 4,3 juta kurang lebih, itu rapat terakhir, tapi kemudian berdasarkan laporan yang masuk 13,4 juta, berarti kan kurangnya 100, lebihnya 9 juta kan begitu. Nah tahun ini pun kita prediksi seperti itu, kurang lebih 1 juta, bisa kurangnya 100, lebihnya bisa 4 juta gitu ya. Jadi kurang lebih kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Selamat. Untuk yang terkait dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab, kepada Ustaz Sobri silakan. Ya, berkaitan dengan kepulangan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, ini sedang terus diupayakan ya. Kita berharap waktu dekat ini segera saja cekalnya bisa dicabut dan bisa segera bergabung bersama-sama kita di 212 insyaallah ta'ala. Ya, nah itu, dan harapan kita bersama semoga mereka yang sedang bekerja diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberhasilan dalam usahanya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan lain yang belum dijawab. Nanti tentang tokoh-tokoh nasional siapa yang diundang, Sekretaris SI akan menjawab lagi. Tapi saya sedikit tambahkan tadi, Ustaz Selamat mengatakan ada 450 tenaga kebersihan dari panitia. Di luar panitia pasti ada lagi, komunitas masing-masing Pemda dan juga ada lagi ya. Tentang jumlah pengamanan, menurut laporan Panglima, Koordinator Maman, itu kemarin 3.000 dari Laskar LPI, tambah 5.000 Laskar gabungan dari organisasi Islam yang lain. Jadi insya Allah total 8.000 pengamanan internal, dan dengan polisi sudah sangat bagus. Polisi juga nanti pada malamnya sebelum serah terima akan penyisiran, karena tahun kemarin ada sedikit insiden kan.
walaupun apa disebutnya bom walaupun cuma handphone. Nah, nanti ada, jadi sudah sangat bagus hubungan kita dengan polisi, pembagian tugas keamanan dan sebagainya. Selanjutnya tentang tadi tokoh-tokoh nasional yang diundang, silakan Ustaz Slamet. Baik, sebelum tokoh nasional saya menambahkan yang tadi sampaikan Kiai Sobri, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan imam besar kita sudah sangat maksimal, termasuk sampai saat ini Ketua GNPF Ulama dan Sekjen atau Sekum EPI sedang berada di Kota Suci Mekah untuk bisa memastikan, memproses agar beliau bisa kembali ke tanah air untuk hadir dalam acara reuni. Jadi sampai saat ini kita sedang tugaskan Ketua GNPF dan Sekum EPI di Kota Suci Mekah untuk memproses ini semua. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, beliau bisa hadir bersama kita dalam reuni 212 yang ketiga ini. Kemudian sekali lagi perlu kami tegaskan untuk undangan itu bersifat dua, ada sifat umum, ada sifat VIP. Umum itu berlaku untuk semua, kita undang siapapun dia, kita undang. Mau alumni mau bukan alumni kita undang. Mau muslim mau non muslim silahkan hadir. Mau rakyat mau pejabat silahkan duduk bersama. Itu kita undang. Adapun untuk VIP sekali lagi karena keterbatasan panggung kami, tempat kami, maka yang kami utamakan adalah para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang selama ini memang istiqomah berjuang bersama kami sampai dengan saat ini. Adapun sekali lagi tokoh-tokoh politik, kita tidak undang tokoh-tokoh politik secara khusus, tetapi ketika ada pejabat publik, tokoh nasional yang atas inisiatif sendiri karena memang hatinya sudah sangat dekat dengan 212 hadir, pasti kami juga akan menjadi tuan rumah yang baik, akan memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Itu sudah menjadi standar kita, ya. Yang sudah WA ke saya secara pribadi, dia datang atas nama alumni 212, atas nama pribadi Dr. Hidayat Nur Wahid sudah kasih kabar insya Allah akan ikut sholat subuh berjamaah bersama kami. Kemudian Pak Fadlizon juga sudah memberikan kabar akan hadir bersama kami. Kemudian Profesor Dr. Didin Hafifuddin juga akan hadir, Prof. Didin bersama kita. Dan kita lihat di lapangan nanti siapapun yang hadir kita akan perlakukan dengan cara yang baik sesuai dengan akhlakul karimah umat Islam, ya. Walaupun sekali lagi secara khusus kita tidak mengundang pejabat publik manapun yang memang berkaitan dengan politik, karena kita ingin acara kita betul-betul pure acara keumatan, acara merekatkan persatuan, tidak ada bernuansa politik. Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Ustaz Slamet. Ini tadi kembali soal perizinan, surat-surat administrasi macam. Di kami ada divisi humas yang ditangani oleh Ustadz Iqbal. Beliau yang langsung berhubungan mengurus. Mohon diberi penjelasan bentar. Pada tuan-tuan guru yang saya hormati, saya dari divisi humas yang selama ini mengurus perizinan dengan Pemprov DKI, dengan Polres Jakarta Pusat sampai ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah perizinan sampai saat ini Polda Metro Jaya telah mengeluarkan rekomendasi, memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang intinya dalam rekomendasi tersebut mengatakan bahwa
prosedur daripada perizinan acara keramaian telah dipenuhi dengan pihak panitia. Dan di sini juga mengatakan bahwa kondisi DKI Jakarta dalam keadaan kondusif, artinya bisa diselenggara acara akbar seperti alumni 212. Alhamdulillah kita juga sudah berkali-kali menggelar rapat teklab dengan Polda Metro Jaya, dengan Polres Jakarta Pusat, yang alhamdulillah para pihak kepolisian sangat kooperatif dengan kita, sangat respon dan akan ikut turut menjaga. Bahkan pukul 18.30 tanggal 1 insya Allah Polda Metro Jaya beserta tim gegananya akan menyisir kawasan Monas dan nantinya setelah aman akan diserahkan kepada keamanan internal. Jadi alhamdulillah dari segi waktu pun ini adalah hasil musyawarah antara panitia dengan Wakapolda Metro Jaya. Intinya sudah tidak ada masalah, bahkan administrasi restribusi dari untuk Monumen Nasional juga sudah kita penuhi semua. Dan kita juga sudah mendapatkan izin loading barang dan saat ini teman-teman sudah bekerja dengan baik di lapangan. Mungkin itu aja laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perlu kami tegaskan lagi untuk menepis anggapan, suara-suara, opini, informasi hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa acara kita belum beres perizinannya. Siapapun sumber suara itu tidak benar. Beliau sudah tunjukkan surat-suratnya, semuanya sudah lengkap semua. Insya Allah dengan izin dan karunia Allah kita bisa lalui acara dengan baik, lancar dan insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya buka sesi kedua, silakan 3 orang. Sekali lagi, sesi kedua, silakan. Iya. Ada? Beliau dari media aja dulu, dari media ya. Kalau nggak ada media berarti sudah selesai kita. Oke? Ada media dari mana? Dari mana? Nanya dari mana, siapa? Yang kedua? Udah habis ya? Oke, ini aja silakan. Stop aja ya. Oke, silakan. Saya nyambung aja Pak soal masalah yang tadi, soal masalah apa akan dilaksanakannya reuni 212 itu. Ini kan sebut bahwa bakal yang hadir Pak ya. Halo. Saya nyambung aja soal yang tadi disampaikan soal masalah akan dilaksanakannya reuni 212 itu. Saya beli soal masalah yang kehadiran Pak. Nah, tadi kan disebutkan yang hadir itu baik menteri maupun tidak menteri boleh hadir gitu kan ya. Nah kalau seandainya Prabowo ikut hadir, kan kemarin kan Prabowo itu kan diancam mau dipecat di medsos itu, tapi katanya kan bukan. Kalau seandainya Prabowo hadir sampai terjadi dipecat itu bagaimana Pak? Makasih Pak. Oke, ini tadi sudah mengutip beliau tadi, kita undang secara terbuka umum dan khusus. Siapa saja, siapapun orangnya mau muslim non muslim, kita akan layani mereka sebagaimana tuan rumah yang baik ya. Kalau kemudian ternyata hadir ada dampak lain yang sebagainya, itu sama sekali bukan tanggung jawab panitia. Saya kira begitu ya, selesai. Tapi saya pastikan bahwa Pak Prabowo itu tidak akan datang. Kenapa? Karena tanggal itu beliau ada di Turki. Jadi saya pastikan beliau nggak akan hadir begitu. Terima kasih. Terima kasih saudara sekalian yang saya hormati. Sebagai penutup mohon perkenan guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i untuk menutup. Baca doa. Lihat tuh. Tawaduk dua-duanya. Oke, menurut ketua. Kita awali doa dengan membaca suratul Fatihah. Fatihatul kitab lima quri'at laha. Membaca suratul Fatihah, apa yang diniatkan semoga diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon acara 212 bisa berlangsung dengan aman, damai, syiar barakah, terutama mudah-mudahan berada Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab bersama-sama umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا والمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا بجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلوا على النبي. Baik, terima kasih sekali lagi, dan dari saya kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami barisan muda di 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama.